Oke teman-teman, kali ini kami akan menjelaskan mengenai pondasi pruning dan riset teman-teman, atau menata ulang tersier yang ada. Sangat beda teman-teman, karena menurut pemahaman saya bisa jadi salah. Jadi yang saya pahami 5-6 tahun yang lalu, yang dinamakan pondasi pruning itu hanya sekali teman-teman, yaitu membuang tunas air yang dibentuk dari batang tersier sementara ini ya teman-teman. Cincin terakhir dibuang, jadi tidak ada sama sekali seperti ini teman-teman ya. Ini kita buang dan menumbuhkan bat yang ada di batang sekundernya. Jadi bukan batang tersier teman-teman, bat yang ada di batang sekunder ini teman-teman ya. Nah, setelah dibuang itu namanya pondasi pruning. Nah, ini hanya dilakukan sekali saja teman-teman. Nah, karena dalam penumbuhan bat itu sangat sulit, biasanya teman-teman tuh menggunakan dormek teman-teman. Setelah dipangkas di sini, lalu ini dipecahkan, diolesi dormek. Dan itu pun sering terjadi gosong teman-teman, dan juga tidak tumbuh ya. Lalu terkadang dilukai di setelahnya ini teman-teman, itu pun juga kadang-kadang tidak pecah. Begitu sulitnya menumbuhkan bat pada batang sekunder ini, maka teman-teman suka mensiasati, yaitu dengan memangkas batang tersier yang naik ke atas ini teman-teman, disisakan satu mata tunas di sini dan ditumbuhkan ini sebagai batang tersier. Nah, ini sebetulnya bukan pondasi pruning teman-teman, karena yang dibilang pondasi pruning itu sebetulnya sebegini ya. Jadi hanya sekali dalam penumbuhan pertama kali ya. Sebetulnya memang benar, pondasi rumah itu tidak akan dibangun berulang-ulang. Nah, kalau menumbuhkan bat yang ada di batang tersier ini, yang pertama ini, dengan ditumbuhkan sebagai batang tersier yang memang dari bat, tetapi batnya itu adalah bat yang dari batang tersier ini teman-teman, tentunya sangat berbeda dengan bat yang ada di batang sekunder ini. Bedanya apa? Batang tersier ini adalah kecil teman-teman, batang sekunder ini lebih besar. Tentu penyediaan nutrisi atau energi lebih bagus yang ada di batang sekunder ini menurut pengamatan kami. Dan mata tunas yang ada itu lebih dekat tunas yang ada di bat ini, di batnya sekunder, bukan di batnya tersier. Sangat beda teman-teman. Nah, karena teman-teman suka mensiasatinya dengan membuat dikatakan pondasi pruning seperti ini adalah nanti setelah ada pemangkasan, ada di 6, 7 daun gitu ya pembuahannya, sehingga saat dia panjang ke atas ya, arem ini menjadi panjang. Lalu beliau menyarankan untuk memangkas di 2 mata tunas, tapi di sini juga teman-teman. Ini namanya riset. Nah, kalau pembentukan ulang ini bisa berulang-ulang teman-teman. Tetapi pondasi pruning ini cukup sekali saja, karena bat yang ada di sini atau batang tersier yang dibentuk dari bat ini akan mendapat suplai dari sekunder ini teman-teman. Lalu bedanya apa? Ya jelas beda, karena batang sekunder ini lebih besar daripada batang tersier ini teman-teman. Ini saya akan lakukan pondasi pruning teman-teman, namun sering terjadi kegagalan ya, terutama di pangkal ini tidak tumbuh. Maka kami mensiasati menumbuhkan bat pertama kali di pangkal ini sebagai batang dapur umum ya. Jadi kita mensiasatinya seperti ini ya teman-teman. Setelah ini sudah yakin tumbuh seperti ini, ya kita tinggal melakukan pemangkasan teman-teman.
Dan hari ini kami akan melakukan pemangkasan seperti ini. Nih, ini yang dinamakan pondasi pruning teman-teman. Ya, nih kita pangkas di ujung sini. Bismillah. Oke teman, karena batnya ada di sebelah sana ya, jadi kita pangkas di sini. Bismillah. Oke, inilah yang dinamakan pondasi pruning, hanya sekali. Jadi membuang bat yang pecah di batang tersier ini ya teman-teman, dan menggantikan bat yang pecah nanti di batang sekunder ini. Tentu lebih dekat dengan akar teman-teman, sumber nutrisi. Bismillah. Oke, seperti ini pondasi pruning ya. Saya ingatkan kembali bahwa lebih bagus mana bat yang ada di sini di tersier ini dengan bat yang di sekunder ini. Tentu lebih bagus di batang sekunder ini teman-teman, karena nutrisinya akan lebih banyak. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan pohon anggur kita tidak mati. Oh ya, mungkin tidak akan mati insya Allah teman-teman, karena di depan ini kita sudah siapkan batang tersier ya, yang terbentuk dari bat, yang kita namakan kalau di pangkal ini adalah dapur umum, karena dia akan menyuplai teman-teman. Dan kita haruskan ini dibentuk dari bat, karena kalau dibentuk dari tunas air, bukan dapur umum menyiapkan energi untuk pemecahan di sana teman-teman. Pemecahan bat yang ada di tersier itu malah dia akan mendominasi nutrisi yang ada di pangkal ini, sehingga yang di sana tidak tumbuh. Oke teman-teman, kita kawal dengan Abamaktin teman-teman ya, dengan Amisartop ya. Ini terus ini teman-teman yang udah ada tanda kecil ini juga kawal. Oke teman-teman, coba kita lihat, sudah ada tanda nongol. Saat ini nongol ini disiasati dengan membuang tunas-tunas air yang ada di batang tersier sementara waktu itu ya. Jadi sudah mulai gembung seperti ini. Kita kawal dengan Abamaktin. Oke teman-teman, kita lihat ya, sudah mulai ada tanda-tanda. Jangan lupa ini teman-teman ya. Ini sangat penting sekali. Berapa hari sekali dikawalnya? Bisa 2 hari sekali teman-teman. Paling lambat itu adalah 3 hari sekali ya. Tetapi kalau untuk pencegahan ya, itu bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Tetapi ini kan untuk memecahkan bat teman-teman, dan sekaligus harus dosisnya lebih tinggi, 2 kali standar teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan pohon anggur kita bisa pecah seperti ini teman-teman. Ini juga kita waktu itu mensiasati dengan menumbuhkan batang tersier sementara dulu. Inilah namanya pondasi pruning, hanya sekali dilakukan pada saat kita mau membentuk tersier. Oke teman-teman, ini batang tersier yang terbentuk dari tunas air, dan kita pecahkan bat yang ada di batang sekunder ini batnya. Oke, terima kasih. Itu songko Taman Langit Bekasi, senior kawakan gue, Raden Kemen.